Ya kita rebalancing portofolio juga. Ya, betul. Mau ada potensi turun ya dikeplak juga. Yang bilang tadi, ini kenapa mulutnya seperti ini, kalau cari aman bukan cari aman itu apa yang ini kan gue dokumentasikan apa yang gue lakukan gitu. Bener. Lu mungkin orang ngomong itu karena lu orang yang sangat bodoh mungkin lu dilahirkan bodoh, keluarga lu bodoh, mak bapak lu tuh orang bodoh. Dan gini, jadi nggak pernah belajar. Kita juga ini. Bentar gue lanjutin dulu bro. Karena jadi gue bilang di sini bahwa apa yang kita lakukan di sini nih, ini kita dokumentasi bro. Yes. Gue dan bro kakak ini adalah seorang investor yang aktif di pasar. Apa yang kita pikirkan tuh kita bagikan ke kalian lewat kamera ini, bukan terbalik. Benar. Lu nggak bisa ngatur gue mau ngomong apa, lu nggak bisa ngatur gue mau pikir apa. Either lu denger gue ngomong apa atau lu nggak usah nonton. Gitu. Karena gue nggak butuh lu, ya. Lu semua di sini nontonnya orang miskin dibanding gue nggak butuh. Ada orang yang nonton di sini, gitu. Lu yang bersyukur gue mau kasih tau pikiran gue apa di sini. Jadi itulah yang kita berdua pikirin, bro. Yes. Tentang kalau misalnya ini naik ke 120.000 itu bakal ada posisi yang kita trim. Iya. Gini, dan kita nggak FOMO kalau naik karena misalnya masih di 70% nih. Yes, target gue bikin 20 miliar. Yes, betul. Iya. Tapi exposure, kan kita ngomong portfolio rebalancing, makanya kalian nggak paham nih. Coba lanjutin bro tadi. Karena gini, kita kan banyak sekali bro, kita ngomong kripto bilioner, kripto mogul. Ya, kita sebut nama lah ya, CZ, ya, Brian Armstrong, Michael Saylor. Ya. Mereka ini selalu bilang ke teman-teman bahwa oke, kalian all in crypto. Ya. Kita tuh nggak pernah bilang suruh all in crypto. Kita selalu fokus crypto nggak apa-apa, tapi Fokus. jangan all in. Karena teman-teman lupa ya, mereka itu memang benar ya. Ya. Mereka all in crypto, 100% ya exposure-nya Bitcoin ya. Mereka punya harta puluhan triliun bahkan ratusan triliun. Betul. Ketika ada crypto winter dan harta mereka hilang setengah ya, mereka nyesek lah ya. Drop setengah hartanya. Cuman teman-teman jangan lupa juga, mereka ini punya produk di luar crypto yang revenue-nya triliunan juga. Gak sama juga loh ya. Gak sama juga loh seperti Betul. retail atau seperti investor kayak kita. Betul. Karena gak ada manusia yang waras bro, hartanya hilang 70% terus dia Gini, gak punya cash flow. Ada yang bilang gini mungkin, ada yang mungkin akan bantah bro. Ya, Michael Saylor atau Timothy Iya. punya semuanya Bitcoin. Betul, itu porsi besar. Iya betul buat Yes. kalian. Tapi Michael Saylor tuh punya rumah banyak sekali teman-teman. Cash flow-nya juga. Bitcoin tuh ke nol, dia Bener. tuh orang, dia masih bilioner bahkan. Bitcoin ke nol, Bener. Saylor tuh bilioner. CZ pun juga, misalkan Bitcoin drop kan nol ya. Iya. Kita nggak ngerti kan dia punya kayak private equity berapa banyak, Iya, ya, betul. surat utangnya berapa banyak. Jadi kita boleh ya kita melihat orang sebagai ini, cuman ya balik lagi kita juga harus tetap realistis. Betul. Kamu dikasih aset yang naik berkali-kali lipat terus kayak kita di sini bukan ini ya orang yang kayak membangun cult ya atau fantasi yang kayak get rich quick. Ya Iya. kita ajarin orang dengan kebenaran kalau waktunya take Karena profit ya take profit lah. banyak yang ngomong begitu. Oh ini apakah cara cepat kaya? Gue jelasin, Bitcoin itu bukan cara cepat kaya. Gini, menurut gue itu aset terbaik di dunia. Yes, itu aset terbaik di dunia. Apakah akan ke 20 miliar? Yes, itu akan ke 20 miliar. Pertanyaannya, apakah itu cara untuk jadi cepat kaya? Bukan, karena by the time itu 20 miliar. Semua tuh kan udah mahal bro. Rumah Ya, tuh kan udah pasti. mahal. Jadi 20 Iya. miliarnya Bitcoin waktu itu tuh nggak akan seberharga 20 miliar sekarang. Itu time value of money. Edukasi masyarakat apa adanya kan sebenarnya. Ya, nah ini ya banyak balik lagi bro, orang-orang bodoh yang berkumpul mungkin merasa lebih pintar dari kita. Dia bilang, apakah lu mulai ragu? Apakah ada dari kata-kata tadi yang bilang gue ragu sama Bitcoin? Iya. Itu kan pertanyaan. Selalu muncul manusia-manusia yang paling bodoh di dunia biasanya kalau gue ngomong hal seperti ini. Karena satu, otak yang gak nyampe, dan dua, ya orang miskin. Mau diapain? Orang miskin biasa kan selalu bodoh. Jadi ketika orang miskin dan bodoh ini berkumpul, ya mereka bakal forming opini yang bodoh juga gitu teman-teman. Dan di sini jawabannya kita punya 100% conviction di Bitcoin. Yes, setuju. 100%. Menurut kita kuantum itu jauh sekali dari bisa pecahin Bitcoin. Jauh. Setuju. 10 sampai 20 tahun jauh Iya. sekali. Bitcoin akan 20 miliar dulu sebelum kuantum pecah. Jadi kalian harus tahu ya, yang gue ngomong di semua tempat yang gue pernah ngomong, Bitcoin tuh kalau aset liquid ya gue ya, sekarang mungkin 9 gitu. Jadi kamu nggak usah isi form lagi, refund kalau tangannya buntung. Benar. Ya. Ntar di refund duitnya. Iya. Duit lu gitu. Nah, refund nanti kena refund loh. Nah, ini Iya. duit lu nih, gue balikin nih. Ya sama lah ya. Ini kan kita juga ada modul ya bro. Kita kan tadi ngomong ya tentang ini stable coin. Iya. Nah naik terus. Ada juga DeFi nah, ini kita lending. juga kasih nih ya. Nah, katanya kayak DeFi stable kan coin, tadi. Stable coin, Yes. DeFi. Ya semua DeFi juga lah ada. ya. Jadi kayak emang tempat belajar. Kenapa kita nggak ngomongin di sini? Kan yang di sini pasti nggak ngerti. Kalau gue ngomong tadi RWA nih, gue nggak jelasin RWA itu apa. Kalian kan. Ini untuk orang ya, kelas ini adalah untuk orang yang beneran mau belajar, mau serius. Pertanyaan gini bro, kenapa nggak nyari di internet? Jawaban di internet banyak banget gratis. Tapi Cuman apa ada yang sedalam selengkap ini. Nggak ada lah. Apakah ada yang terstruktur sestruktur ini? Ya, itu sebulan cuma 1 jutaan bro.
Iya. Lu bisa belajar aset masa depan yang gue bilang tadi nomor 2. Buat lu gak digantikan di 2030. Terus mereka mau bilang jualan kelas. Ya gak apa-apa bro. Iya. Gue mah seneng malah dibilang jualan kelas. Benar. Bagus, uang kelasnya kita bisa pakai untuk bangun sekolah-sekolah. Kita baru bangun lagi yang kelima. Yes. Ya di NTT kita bangun yang kelima. Jadi uang kelas kalian tuh kita pakai untuk bangun sekolah. Dan kalau masih ada yang gak senang dengan itu, ya menurut gue itu penjahat kemanusiaan. Simpel kan bro? Yes. Lu gak senang dengan orang yang bangun 5 sekolah ya.